Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melangkah pada episode ke-52, yaitu tentang makom mahabbah. Mahabbah itu maksudnya cinta, tetapi cinta kepada Tuhan. Profesor Simuh mengatakan bahwa ajaran cinta merupakan pangkal kehidupan batin para sufi yang dilambangkan sebagai Khomer, di mana para pecinta belum dianggap sungguh-sungguh sebelum sampai pada tingkat mabuk cinta, melupakan segala sesuatu selain Allah sebagai kekasihnya. Selanjutnya, Simo mengatakan konsep cinta kepada Allah menimbulkan rasa ikhlas beribadah, sama sekali tidak mengharapkan pahala atau lantaran takut neraka. Pada bagian lain, Rauf Mazari menyatakan bahwa cinta adalah tindakan. Tindakan adalah pengetahuan. Pengetahuan adalah kebenaran. Dan kebenaran adalah cinta. Imam Ja'far mengatakan bahwa agama itu cinta dan cinta itu agama. Apalagi agama kalau bukan cinta. Para pemirsa yang berbahagia, bahwa motif beribadah itu secara hierarkis ada 3. Pertama, seseorang ibadah itu karena khauf, karena takut neraka, karena takut ancaman azab Tuhan, karena takut disiksa oleh malaikat, sehingga mau melakukan ibadah. Kemudian yang kedua, yaitu roja, mengharapkan pahala. Seseorang melakukan tindakan ibadah karena mengharapkan surga. Apalagi kaum laki-laki itu biasanya mengharapkan bidadari. Sementara motif yang ketiga itu adalah motif mahabbah, yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah cinta, termasuk juga cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu akan timbul rasa cemburu. Karena itu relevan sekali ayat Al-Quran yang menyatakan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah bergetar hatinya, dan apabila dibacakan kepada mereka tentang ayat-ayat Allah itu bertambah iman mereka, dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Faham mahabbah ini memiliki dasar dalam Al-Quran, misalnya dalam surat Al-Ma'idah ayat 54 disebutkan fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah akan mendatangkan suatu umat yang dicintainya dan yang mencintainya. Kemudian dalam surat Ali Imran ayat 30 disebutkan kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Maka Allah akan mencintai kamu dan akan mengampuni dosa-dosamu. Para pemirsa yang berbahagia, sebenarnya banyak sufi yang memiliki konsep mahabbah itu, seperti Ibrahim bin Adham, kemudian Jalaluddin Rumi, kemudian Imam Al-Ghazali, dan Rabi'ah Al-Adawiyah, seorang sufi perempuan dari Basrah, Irak. Namun dalam konteks cinta asmara kepada Allah, Rabi'ah Al-Adawiyah dianggap paling terkemuka. Misalnya Jalaluddin Rumi, itu juga memiliki konsep mahabbah, tapi sebagian mahabbah dalam pemikiran Jalaluddin Rumi itu adalah
lantaran mahabbah itulah alam ini diciptakan oleh Tuhan. Nah, dalam hal ini tentu beda dengan mahabbah yang dimaksudkan oleh Robi al-Adawiyah. Saya menggambarkan mahabbah yang dimaksudkan oleh Robi al-Adawiyah itu adalah cinta asmara, tetapi hanya kepada Tuhan. Robi al-Adawiyah pernah mengatakan, "Ya Tuhan, bintang di langit telah gemerlapan, mata telah bertiduran, pintu-pintu istana telah dikunci, dan tiap pecinta telah menyendiri dengan yang dicintainya. Inilah aku berada di hadirat-Mu." Sewaktu fajar menyingsing, Robi al-Adawiyah mengatakan, "Tuhanku, malam telah berlalu dan siang segera menampakkan diri. Aku gelisah. Apakah amalanku Engkau terima hingga aku merasa bahagia? Ataukah Engkau tolak hingga aku merasa sedih? Demi kemahakuasaan-Mu, inilah yang akan kulakukan selama Engkau beri kehidupan. Sekiranya Engkau usir aku dari depan pintu-Mu, aku tidak akan pergi, karena cinta kepadamu telah memenuhi hatiku. Aku mencintaimu dengan dua cinta, cinta karena diriku dan cinta karena dirimu. Cinta karena diriku adalah keadaanku senantiasa mengingatmu, sementara cinta karena dirimu adalah keadaanmu mengungkapkan tabir hingga engkau kulihat. Baik untuk ini maupun untuk itu, pujian bukanlah bagiku, bagimulah pujian untuk kesemuanya. Dalam syair lain, Robiah mendendangkan, "Ya Habibal qalbi mali siwaka, farhamil yama mudnian qad ataka. Ya rojai wa rohati wa sururi, qad abiyal qalbu ayyuhibba siwaka." Yang artinya, buah hatiku, hanya Engkaulah yang kukasihi. Beri ampunlah pembuat dosa yang datang ke hadirat-Mu. Engkaulah harapanku, kebahagiaan dan kesenanganku. Hati telah enggan mencintai selain dari Engkau. Akhirnya Robiah menyusun syair yang sangat berani. Karena isi syair itu menantang Allah. Syair itu berbunyi kurang lebih begini, terjemahannya. Aku mengabdi kepada Tuhan bukan karena takut pada neraka, bukan pula karena ingin masuk surga, tetapi aku mengabdi karena cintaku kepadanya. Tuhanku, jika aku puja Engkau karena takut pada neraka, bakar saja diriku ke dalam neraka-Mu. Jika aku puja Engkau karena mengharapkan surga, lemparkanlah diriku jauh-jauh dari surga-Mu. Tetapi jika Engkau kupuja semata-mata karena Engkau, maka janganlah sembunyikan kecantikan-Mu yang kekal itu dari diriku. Pada waktu lain seseorang bertanya kepada Robiah, apakah engkau membenci setan? Robiah menjawab, tidak, cintaku kepada Tuhan tidak meninggalkan ruang kosong dalam diriku untuk rasa benci pada setan. Robiah al-Adawiyah juga pernah ditanya tentang cintanya kepada Nabi Muhammad. Jawaban Robiah, saya cinta kepada Nabi, tetapi cintaku kepada pencipta memalingkan diriku dari cinta kepada makhluk. Pada kesempatan lain, Robiah al-Adawiyah lari tergopoh-gopoh, membawa kendi yang berisi air dan membawa obor. Ditanya oleh tetangganya, Robiah mau kemana engkau? Kelihatannya kok tergesa-gesa sekali. Ya, aku akan siram neraka dengan air kendi saya dan akan aku bakar surga dengan obor saya. Sebab
gara-gara ada neraka dan surga, ibadah umat Islam mayoritas tidak beres. Itulah Robi'ah dalam mencintai Tuhan, tidak tanggung-tanggung, termasuk dia mengorbankan kebutuhan biologisnya. Dia menolak setiap lamaran untuk dinikahi oleh seseorang, karena baginya ibadah kepada Allah dalam peringkat mahabbah ini sudah lebih lezat, lebih nikmat daripada kehidupan rumah tangga menjadi seorang istri bagi suami, meskipun suami itu kaya raya. Apakah Robi'ah kemudian tidak terancam oleh suatu hadis? An nikah sunnati faman rogiba an sunnati falaisa minni. Nikah adalah sunnahku, barang siapa yang membenci sunnahku, dia tidak termasuk golonganku. Ini harap difahami bahwa tidak nikah itu tidak selalu berarti benci. Ada banyak faktor yang menyebabkan seseorang tidak nikah. Konon Imam Bukhari saking seriusnya melakukan penelitian hadis, konon beliau tidak sempat menikah. Konon Jamaluddin Al-Ghani karena melakukan perjuangan dari satu negara ke negara lain dan selalu diusir oleh penguasa negara yang dikunjungi itu, dia pun konon juga tidak sempat menikah. Jadi urusan orang tidak menikah itu tidak otomatis sebagai benci terhadap pernikahan, tetapi bisa juga karena ada sebab-sebab lainnya yang menyebabkan atau mengakibatkan dia memang tidak menikah. Sebagaimana Robi'ah Al-Adawiyah, setelah Robi'ah Al-Adawiyah itu mendalami dan menjalani kehidupan tasawuf. Demikian mahabbah, makom mahabbah yang ditampilkan melalui contoh seorang sufi sekaligus bapak mahabbah, meskipun dia perempuan. Dikenal sebagai bapak mahabbah, yaitu Robi'ah Al-Adawiyah dari Basrah, Irak. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.